sampai dinyatakan kalau seandainya kata Nabi Muhammad ada umatku menginfakkan harta sebesar gunung Uhud terbuat dari emas di jalan Allah, tentunya kata Nabi gak bakal bisa menyamai sedekahnya sahabatku walaupun satu genggam gandum ataupun bahkan setengah genggam gandum yang dikeluarkan olehnya. Setengah genggam gandum yang disedekahkan oleh sahabat nilainya lebih besar dibandingkan pahala sebesar gunung yang disedekahkan di jalan Allah. Kenapa hal ini? Sebab mereka nggak pernah melanggar apa yang diucapkan Nabi. Mereka percaya dengan ucapan Rasulullah dan nggak pernah melanggar sedikit pun atas arahan Rasulullah. Contoh, ketika saat Ghazwatul Khandaq atau dikenal Ghazwatul Ahzab tahun 5 Hijriah, yang mana orang kufar Quraisy bersekutu dengan kelompok-kelompok sekitar Mekah untuk memerangi Nabi Muhammad atas isu yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi kala itu dari Bani Quraisyah. Bergerak nih orang-orang Mekah. Maka saat itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat. Kata Rasulullah, sekarang orang-orang Mekah bergegas kemari untuk memerangi kita. Apa yang bakal kita lakukan? Sahabat satu mengatakan, ya Rasulullah, kita hadapi mereka ya Rasulullah. Kita hadapi orang Mekah bukan baru pertama kali. Badar kita hadapi, Uhud kita hadapi, Hamra'il Asad kita hadapi ya Rasulullah. Maka ini kesempatan kita perangi mereka ya Rasulullah. Satu sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau pengen merangi orang Mekah kita tungguin aja di kota Madinah sampai mereka masuk, sebab orang Mekah nggak kenal jalan atau gang-gang yang ada di Madinah. Mereka nggak hafal tuh lorong-lorong kota Madinah. Kita bisa jadikan ini kota Madinah sebagai tempat persembunyian untuk menyerang mereka dari segala lini, dari segala sisi. Satu sahabat mengatakan, jangan ya Rasulullah. Kalau kita nunggu mereka di dalam kota Madinah, kita tahu walaupun kita bisa menang, tapi Madinah bakal hancur. Sebab dijadikan medan perang. Lebih baik kita hadapi di luar Madinah. Sampai setiap sahabat mengeluarkan pendapat masing-masing. Lalu Sayyidina Salman Al-Farisi pun menunjuk tangannya. Ya Rasulullah, kami biasanya di Persia. Pengalaman kami ya Rasulullah, kalau saat musuh lebih besar dibandingkan jumlah kita, dan kita nggak punya benteng yang bisa menghadang musuh menyerang kita, maka yang kami lakukan adalah membuat parit sehingga musuh nggak bisa nyebrang ya Rasulullah. Maka kata Nabi, ini kita ambil. Pakati hadirin. Maka saat itu hadirin, ketika dibuat parit diarahkan oleh Rasulullah, itu para sahabat pada Salman Al-Farisi. Muhajirin mengatakan, Salman minna wa minal muhajirin. Salman dari kami, dari kalangan orang muhajirin, sebab dia bukan ahli Madinah. Maka orang Madinah mengatakan, Galla Salman minna minal ansar. Salman dari golongan kami, sebab dia bukan dari Mekah. Maka Rasulullah mengatakan, Galla Salman minna min ahli bait. Salman dari golonganku, kata Rasulullah, dia keluargaku, kata Nabi Muhammad. Saat dibuat parit hadirin, Nabi yang mengarahkan tuh. Dari batas, dari sana kemari lebarnya sampai ketika para sahabat sedang menggali parit, ternyata terdapat batu yang besar, batu yang keras, sehingga para sahabat kalau memukulkan pacul ke batu tersebut, yang ada paculnya patah, batu tidak bergeser. Kalau kita mungkin menghadapi ini, kita bakal menggeser sedikit lah, mungkin belokkan ke kanan sedikit. Yang penting nih, karena ada batu terhalang, yang penting ukuran sama, dalam sama, cuma kita belokkan hadirin. Tapi ternyata para sahabat nggak seperti itu, nggak mau melengsarkan sedikit pun walaupun sejengkal dari garis yang digariskan Rasulullah. Ketika mereka sudah tidak mampu, apa yang mereka lakukan? Kembali kepada Nabi Muhammad. Mereka kembali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami dapatkan ketika menggali batu yang keras, yang besar, kami nggak sanggup memecahkannya ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu bawa saya ke sana. Nabi dibawa ke para sahabat bergerombol di belakang Rasulullah, kecuali orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan sebagian besar dari orang-orang munafikin menyaksikan Nabi, merasa enggan duduk bersama Rasulullah. Sebab memang tidak ada mahabbah dalam hatinya. Mereka jauh di belakang.
Maka Nabi melihat batu yang besar tersebut, Nabi turun. Kata Nabi, nawil yang me'war, berikan aku pacul, kata Nabi. Ketika diberikan pacul, Nabi pun mengangkat tangannya sambil mengatakan Allahu Akbar, futihat lirum. Allahu Akbar, Romawi bakal tunduk di dalam Islam. Saat itu juga sepertiga batu hancur jadi debu. Semua sahabat bertakbir mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul yang gak melihat kejadian mukjizat Nabi, mereka tertawa terbahak-bahak mengejek Rasulullah. Lihat-lihat, Muhammad sudah gila, katanya. Muhammad sudah gak benar urusannya. Kenapa? Jangankan Romawi bakal tunduk, kita mau buang hajat ke seberang sana kagak berani. Gimana Romawi bakal tunduk? Kenapa? Sebab tidak ada iman dalam hati mereka. Lalu Nabi katakan, mengangkat tangannya dan memacul yang kedua kali mengatakan Allahu Akbar, futihat li Furs. Allahu Akbar, Persia pun juga bakal tunduk, kata Rasulullah. Maka sepertiga batu berikutnya hancur jadi debu. Sahabat makin memandangkan takbir. Maka sampai dipukulkan pacul yang ketiga, Allahu Akbar, futihat li San'a. Allahu Akbar, San'a pun Yaman juga bakal tunduk, kata Rasulullah. Subhanallah, hancur semua batu tersebut. Syahid di sini yang menarik, lihat yang dilakukan ketika mereka melihat ada kendala, ketika menjalankan perintah Rasulullah, maka mereka kembalikan semuanya kepada Nabi Muhammad. Jadi ini yang harus ada sama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita taat pada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan kita taat pada Rasulullah. Bahkan disebutkan di dalam ilmu fikih hadirin bahwa salat kita wajib menghadap kiblat dan tidak boleh memalingkan badan kita dari arah kiblat. Kalau kita memalingkan badan kita dari arah kiblat, maka batallah salat kita. Tapi tahukah kita, fuqaha mengatakan, kecuali kalau engkau dipanggil sama Nabi Muhammad. Kalau engkau dipanggil sama Rasulullah, maka menghadap kepada Nabi Muhammad tidak membatalkan sholat, kata para fuqaha hadirin. Dan subhanallah, disebutkan ketika di akhir hayat Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan pada Sayyidina Abu Bakar, kepada sahabat, muru Abu Bakar yusalli bin nas, perintahkan Sayyidina Abu Bakar jadi imam, sholat menggantikan aku, kata Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam, semua sahabat jadi makmum hadirin. Maka kala itu pada pelaksanaan sholat subuh di akhir hayatnya Rasulullah, di paginya wafat Rasulullah. Ketika sedang melaksanakan sholat subuh hadirin, Nabi pun menyingkapkan tirai. Ketika Nabi menyingkapkan tirai, maka terpancarlah cahaya yang terang benderang dari wajahnya Nabi Muhammad hingga menerangi masjid. Ketika terpancar cahaya begitu terang, sahabat yang tadinya menghadap kiblat semuanya menoleh kepada Nabi Muhammad, melihat kepada Rasulullah. Nabi tersenyum memandang mereka hadirin. Sampai akhirnya para sahabat pun langsung mengucapkan tasbih, mengingatkan pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau Rasulullah udah sehat biar mundur, biar Rasulullah yang maju jadi imam. Mereka mengatakan subhanallah, subhanallah. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun sadar, melihat pula kepada Rasulullah. Sampai Nabi katakan, lanjutkan, memberikan isyarat, lanjutkan sholat kalian. Di sini fuqaha menyatakan hadirin, itu Nabi gak mengatakan sholat kalian semuanya batal. Kenapa? Sebab mereka menghadap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah adalah makhluk yang lebih afdal bahkan dibandingkan Ka'bah. Ka'bah tidak akan diciptakan kalau gak ada Rasulullah. Semua alam semesta nggak bakal diciptakan tanpa adanya Nabi Muhammad. Maka oleh karena itu hadirin, pernah Harun ar-Rasyid ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ucapkan salam kepada Rasulullah, kemudian ucapkan salam pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian ucapkan salam kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab, lalu kembali kepada Rasulullah. Kemudian saat itu hadir Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Saat itu Harun ar-Rasyid berkata kepada Imam Malik, ya Imam Malik, kalau saya saat ini ingin doa pada Allah, bagusnya menghadap Nabi membelakangi kiblat atau saya menghadap kiblat membelakangi